reach out to the open arms. How to reach out to the open arms. Blue sky is turning red, and I don't know if it's forbidden or beautiful. Yeah, blue sky is turning red, and I don't know, should I be scared or grateful? How can I see the beautiful? Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. I'm crawling for a worthy goal. I can see I'm not alone in my empathy. There are ghosts all around and they're telling me I should reach out to the open arms. How to reach out to the open arms. Open arms. Blue skies turning red, and I don't know if it's forbidden or beautiful. Yeah,
Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Susilo Brilianti Lestari MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Margoyo. Selamat datang juga kepada Ibu Nunik Dwi Astuti, pengajar praktik yang dampingi di SMP Negeri 1 Margoyo. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di SMP Negeri 1 Margoyo dalam acara sosialisasi, diseminasi dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Margoyo yang merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Luki Rohmi
yang didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nuni Dwi Astuti. Di pertemuan di awal ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Harikoyo yang berbahagia, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, empat sambutan dari kepala sekolah, yang kelima adalah kegiatan inti atau pemaparan materi, dilanjutkan refleksi dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas disilakan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Selanjutnya adalah doa pada Bapak Ibu kami persilakan. Pada Bapak Wijayanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita doa bersama dengan doa dengan harapan kegiatan ini dijaga Allah, lancar, semuanya sesuai dengan harapan dari Ibu yang terbaik. Mari doa bersama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah pada yang terhormat Ibu Susilo Priyanti SPG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan selamat datang kepada Ibu Nuni selaku acara rutin bagi
temanya adalah budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu, sampai satu hari dulu sejak lama bahkan sejak saya datang di sini saya mengevaluasi bahwa budaya positif itu sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan dengan hebat. Itu adalah misalnya saya dari setiap Senin melakukan upacara bendera, ya itu pasti. Dan ada 5S, ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Jadi 5 itu sudah diterapkan di SMP 1 Ngadiboyo, baik anak-anak atau rekan guru dengan rekan guru dan anak dengan guru. Jadi 5S itu sudah dilaksanakan. Kemudian lingkungan sekolah, makanya sepak takraw Ngadiboyo lingkungannya adalah asri karena anak-anak di sekolah merawat pohon-pohon ini dengan menyirami, ya. Itu adalah salah satunya juga termasuk budaya positif. Saya ingin dan percaya bahwa budaya positif ini akan terus berkembang, Maka dari itu budaya positif harus dipupuk sejak dini. Maka dari itu anak-anak dari segi keimanan, dari segi rohaninya setiap pagi sudah melaksanakan sholat duha. Kemudian ada sholat duhur, itu dilaksanakan, ya, pasti dilaksanakan. Maka dari itu adalah untuk membentuk iman anak-anak. Kenapa? Karena pendidikan kehidupannya tidak semakin mudah, tapi ada semakin banyak tantangannya. Maka dengan diadakannya sholat duhur kedua ini, kita yakin dan percaya bahwa itu salah satu bentuk budaya positif yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Ditambah dengan program yang baru yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru setiap sehabis upacara pada hari Senin, ya, itu kita akan cek kondisi anak-anak, utamanya kukunya, ya, kuku daripada anak-anak itu akan kita cek. Ini adalah program budaya baik kami yang terbaru. Jadi setelah upacara kita akan cek anak-anak. Kita tidak akan merasa rugi kalau kita kehilangan jam beberapa menit. Tetapi karakter anak atau budaya baik anak ini harus benar-benar terbentuk. Kita akan mulai dari situ. Nah, ini penting. Bapak yang terhormati, PP Ibu Dwi yang terhormati juga, ini saya sampaikan tentang budaya baik apa yang sudah dilakukan di SMP 1 Ngadiboyo. Tentu saya ingin percaya dengan adanya kalau guru bergerak di sekolah kami yang guru dan guru ini, saya tidak percaya dengan untuk motivasi bagi teman-teman yang lainnya untuk juga bergerak lebih untuk menuju budaya baik. Itu yang saya sampaikan hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan semangat dan sukses untuk calon guru bergerak supaya kita bergerak bersama-sama di sekolah ini. Dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, kita lanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan materi. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Ibu Luki Rumini dan Ibu Dodansia Fendi Astuti sebagai CKP Angkatan 9. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susilo Hayanti SPD MPD yang selalu memberikan support kepada kami, dan atas izinnya beliau dan semangatnya beliau sehingga kami bisa sampai detik ini di depan ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuni Dwi Astuti selaku pembimbing kami yang tidak bosan-bosannya selalu memberi
memberikan semangat dan support dan selalu mengingatkan kepada kami akan tugas-tugas kami supaya segera dikumpulkan dan segera diupload dan seterusnya. Dan juga tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu sehingga pada kesempatan ini kita bersama berkumpul di aula ini dalam kegiatan siang hari ini untuk kegiatan CKB. Ya. Bapak Ibu semuanya, kami di sini, tujuan kami di sini yaitu yang pertama yaitu sebagai tugas CKB yaitu dari modul 1.4 yaitu aksi nyata dari budaya positif yang harus kami diseminasikan di sekolahan kami. Tujuan yang kedua kami di sini yaitu ingin sharing, istilahnya berbagi ilmu. Meskipun budaya positif ini kami pelajari baru 2 minggu dan banyak hal memang belum bisa kami praktekkan langsung di sekolah ini, terutama di kelas yang kami ajar. Tetapi insya Allah kedepannya kami akan berusaha apa yang kami peroleh di JDP ini akan kami berikan, kami tularkan kepada Bapak Ibu semuanya, karena ilmu yang disampaikan meskipun hanya sedikit, insya Allah akan bermanfaat ke depannya. Budaya positif di sini yang akan diterapkan di sekolah tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang saja, tetapi di sini nanti kita semua sebagai warga sekolah akan berkolaborasi bersama-sama mewujudkan daripada budaya sekolah yang ada di SMP 1 Ngariboyo ini. Inilah tujuan kami, dan yang berikutnya tujuan kami di sini bukan berarti kami di depan ini yang lebih pandai, lebih pintar. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan budaya positif. Tinggal kita menambahkan mungkin hal-hal yang bisa yang kemarin kita anggap itu pokok, akan melaksanakan bersama-sama budaya positif di sekolahan ini. Tujuan kami diantaranya seperti itu. Ya, terima kasih. Langsung saja ke materi. Ya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini kemarin kami peroleh selama 2 minggu berjalan. Konsep inti dari budaya positif antara lain yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini nanti kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Terus ada teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan yang mungkin ini banyak mungkin sering kita lakukan, istilahnya hukuman dan penghargaan juga tidak lupa, tapi nanti insya Allah akan secara mendetail insya Allah akan ada tambahan ilmu di sini. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita nanti di mana seharusnya, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, itu diantaranya konsep inti dari budaya positif. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan budaya positif di sekolah. Kira-kira sudah nggih? Oh, ya, diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan di
sekolahan, yaitu di SMP 1 Kariboyo. Budaya positif tersebut itu nanti dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti dalam disiplin positif. Memahami tentang posisi kontrol seorang guru agar dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah terkait kesepakatan atau keyakinan kelas. Insya Allah kemarin sudah beberapa kelas sudah dibuat keyakinan kelas. Budaya positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah yaitu disiplin diri yang dapat mengontrol diri di sekolah. Dan yang ketiga yaitu dapat membuat murid memahami dan melaksanakan budaya positif berdasarkan motivasi eksternal. Itu datangnya berarti dari luar, internal atau intrinsik, yaitu berasal dari pribadi anak atau murid itu sendiri dan bukan paksaan atau hukuman. Ini konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ya, mohon maaf. Motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa. Ya, kaitannya dengan paradigma tadi ya, bahwa kita itu yaitu mengacu pada Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang pendidik sebagai petani yang dapat menyemai bibit pada tempatnya agar dapat berkembang maksimal. Maka petani memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman dengan baik, memberi pupuk, memberantas hama atau sejenisnya supaya tumbuh subur dan terawat. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa pendidik, istilahnya guru kita, harus bisa mengusahakan menjadi among bagi murid, menjaga murid, membahagiakan murid dengan pembelajaran yang menyenangkan, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf di sini kita sebagai guru di sini diibaratkan adalah apa kira-kira? Ada petani, ada tanah atau lahan, dan ada bibit. Kira-kira kita di sini posisinya sebagai nopo nggih? Iya, kita di sini sebagai petani. Terus lahannya adalah sekolah. Kalau sekolah kita sudah luar biasa, terus bibitnya nanti tinggal bibit itu di sini diistilahkan adalah siswanya, murid kita. Kalau muridnya bagus, bagaimana tinggal petaninya nanti mengolahnya atau merawatnya? Contohnya, ketika ada bibitnya itu istilahnya ada bibit padi istilahnya. Kita harus paham dengan padi itu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan
perkembangannya. Usia sekian harus dikasih labuk untuk perkembangan akarnya. Ketika baru usia 1 bulan misalkan, kita kita kasih pupuk untuk tumbuh biji. Berarti kira-kira cocok napa mboten nggih? Cocok napa mboten kira-kira? Betul. Berarti kita harus di sini adalah paham benar dengan istilahnya siswa, sehingga nantinya akan tumbuh sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Ya. Lanjut. Kegiatan yang kita lakukan yaitu eliminasinya, yaitu bersama dengan rekan CGB di sini kami berdua menghadap, yang pertama kali kemarin kita lakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan-rekan guru yang ada di SMP 1 Nariboyo. Terus berikutnya adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua wali kelas yang ada di sini yang untuk membuat kesepakatan atau istilahnya keyakinan kelasnya masing-masing. Terus lanjutnya yaitu memantau, merefleksi dan mengevaluasi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan sertifikat pasti di sini. Oke, tolak ukur di sini yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan baik dalam diri murid sehingga nanti tercermin yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu rencana pendidikan, terus mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Berikutnya yaitu menempatkan diri pada posisi kontrol. Guru di sini menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Berikutnya itu menerapkan segitiga resiko pada setiap masalah. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Ya, coba kita. Di sini ada satu masalah, silakan bisa dilakukan mungkin bergandengan atau berpasangan deh. Ini ada masalah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini. Coba buka, ini ya. Anda adalah tugas Anda adalah melupakan salah satu teman Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda di sini kita itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Di dalam ruangan salah satu saja, artinya nanti yang tidak seperti ini. Silakan disepakati siapa yang A dan siapa yang B. Ya. Berpasangan. Monggo Mbak Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas B yang satunya nanti, ya, membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman B yang satunya boleh dengan berbagai macam cara. Gimana caranya biar yang tadi yang mengepal tangan tadi biar bisa terbuka.
bacakan. Silakan. Siapa yang menjadi sinar? Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B? Biar terbuka. Jadi yang mengepal itu berarti si A. Kalau si B itu bagaimana cara membukanya? Itu sama dengan caranya ada masalah. Oke, mana? Ayo, Ya, nanti akan saya tanya yang bertugas sebagai A, siapa yang bertugas sebagai B, siapa yang kalian melakukan apa artinya itu. ya, untuk yang lain itu kan karena memegang sesuatu yang benar-benar berarti. Ya, Dia si B itu bagaimana jangan cara kencang istilahnya. membukanya? Yang B berusaha, pokoknya yang B itu berusaha biar tangannya kembali nanti bisa terbuka. Ya. Ayo bagaimana? Bisa dengan cara diitik-itik ya. Dengan cara otomatis kalau biar terbuka itu kan diitik-itik itu bisa. Kecuali kalau dia tangan dan membuka. Ya, Bumani tadi ya. Terbuka apa tidak? Adakah yang bisa terbuka? Siapa yang bisa? Monggo. Bisa membuka? Saya bisa membuka, saya bagian kira-kira apa arti yang Bapak Ibu lakukan ini tadi kira-kira? Bisa menyampaikan coba? Bisa membuka. Ya, bisa membuka. Apa maksudnya bisa membuka tadi? Ibaratkan ini kan Bagaimana caranya tadi membuka? saya berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar lawan kita bisa membuka tangannya sehingga saya insya Allah akan tahu hasilnya. Oke. Ya. Rahasianya apa, Bu? Oke. Saya sudah bisa membuka. Ya, ini permainan yang dibuat sama Bu ini. Oke, ini tadi diibaratkan ya. Yang A tadi adalah kali sekolah itu siapa? Iya, yang A tadi murid. Yang B itu adalah guru. A tadi kan dia itu sudah mempunyai apa istilahnya? Dia sudah mempunyai apa istilahnya ya? Kekuatan dirinya, misalnya untuk mempertahankan ini. Berarti kalau murid kita sudah kencang seperti ini, berarti itu bagus sekali. Diiming-iming apapun dia tidak mau membuka, berarti adalah murid yang perlu kita tadi menjadi murid yang unggul istilahnya nantinya. Itu nggih istilahnya nggih. Sehingga nanti siswa-siswa ini tadi kalau dia jadi kontrol bisa mengontrol dirinya. Sedangkan yang bisa membuka istilahnya, maka dia nanti bisa kembali lagi. Kalau dia diiring lagi, dia mempunyai sesuatu saja. Dia mempunyai apa istilahnya? Apa ya? Punya apa? Berarti yang itu Ya? mempunyai apa kira-kira? Mempunyai prinsip atau Prinsip budaya. pada dirinya. Ya. Instruksinya sudah ada dia. Dia Budaya kencang positifnya. budaya positif yang Internal atau internal pada diri murid tersebut. Sedangkan kita biasanya guru itu memaksakan, memberikan hadiah biar dia terbuka. Ayo dibuka juga. Itu berarti adalah eksternal. Tidak pada dirinya sendiri, tidak lain pada dirinya sendiri. perilaku yang baik yang sudah ada pada diri seorang murid itu sendiri. Ya, betul. Bisa. Ada yang lain kira-kira punya pendapat lain. Bisa seperti itu. Ada yang budaya positif. Kebiasaan yang baik pada diri anak. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang menambahkan? Ya, ini juga. Kegiatan positif yang mengajarkan yang baik bagi anak. Betul, kegiatan positif. Betul. Ya, semuanya adalah betul. Budaya positif itu adalah kegiatan atau nilai-nilai positif yang ada pada sekolah tersebut. Menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol tadi kaitannya dengan
dengan ilusi kontrol. Di sini kita sebagai guru yang pertama biasanya yaitu suka mengontrol anak. Disadari apa tidak kira-kira ya? Mengontrol anak. Sudah dikerjakan apa belum PR-nya? Tadi kamu sarapan apa belum? Dan lain sebagainya. Hampir tiap hari ya. Nah, itu kita lakukan kepada anak. PR-nya ayo dan dikerjain dan dikumpulkan dan lain sebagainya. Itu adalah mengontrol murid. Ya. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya siswa di sini itu apa ya istilahnya ya? Dia itu sudah berbuat positif, istilahnya berbuat positif. Kita tapi kadang-kala itu menyepelekan anak itu istilahnya kita tidak cuek. Contohnya ketika anak itu sebenarnya sudah di depannya guru berpakaian baru atau sepatunya baru, sebenarnya dia itu ingin disapa, tapi kadang-kala itu guru itu apa ya cuek istilahnya di sini. Itu kita sebagai ini di sini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ini seringkali, Pak mohon maaf, saya sendiri yang baru menyadari ya. Seringkali ini saya lakukan kemarin itu ketika di kelas. Kamu itu sudah istilahnya kadang-kala orang tuamu loh di rumah sudah bekerja pagi di sawah. Kamu di sini kok santai-santai tidak memperhatikan guru. Itu yang poin yang ketiga. Dan mohon maaf itu malah menambah anak itu karakternya semakin apa itu tidak baik, malah semakin down istilahnya. Kita sering mungkin kita tidak menyadari dan seringkali melakukan ini. Terus yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksakan. Kira-kira ini pernah kita lakukan apa tidak? Kalau sering, di mana kira-kira? Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kami sebagai guru, setiap pagi misalnya yang piket, kita di awal sudah berada di depan. Ayo, dasimu gimana? Harus dipakai sekarang. Waktu olahraga harus dimasukkan sekarang. Kemudian sepatu, kenapa sepatu putih harus hitam? Tali sepatu harus hitam. Harus dipaksa. Tas juga harus hitam. Rambut jangan terlalu panjang, harus pendek. Itu salah satunya. Masuk ke segera kalian ambil air wudu sholat 2. Dipaksa, dikejar, harus sholat 2. Waktu setelah sholat 2, waktu masuk. Ayo anak-anak, ini sudah jamnya masuk. Mari masuk kelas. Pelajaran jam 7 dimulai. Semua harus masuk kelas. Tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang makan di kantin dan di koperasi. Semua masuk. Itu salah satunya. Boleh mulai dari masuk. Nanti sampai istirahat sampai jam terakhir juga masih ada. Itu pendapat saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru di sini tuh memaksa itu dalam hal pemaksaan yang positif. Jadi kalau anak sudah dipaksa dan itu nanti anak-anak kan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, itu nanti anak kalau melakukan hal yang jelek itu dirinya merasa ada yang kurang. Seperti sholat ya, harus dipaksa. Sesuatu yang baik itu harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan kalau tidak dilakukan itu ada yang kurang dari diri anak. Itu maksudnya Bapak Ibu itu sebetulnya betul. Apa ya maksudnya? Ingin menjadikan anak itu positif seperti itu. Iya, terima kasih atas masukannya. Ada yang menambahkan lagi? Ya, di antara ini kita biasanya pernah melakukan ini di mana kepada siapa biasanya? Ya, yang kalau boleh 1, 2, 3, 4 boleh silakan yang mana? Kalau misalnya gini ya, mungkin ini sering kita laksanakan tapi kita tidak menyadari. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR misalnya atau tidak mengumpulkan tugas, ayo berdiri di depan.
atau ayo berdiri di luar. Begitu termasuk atau bukan? Jadi itu adalah pemaksaan atau bukan? Karena kadang anak kan tidak membawa, kita jengkel. Ayo ngepel, kadang kayak gitu. Iya, itu yang kita laksanakan selama ini, mungkin mulai dari tahun-tahun kemarin sampai detik ini Bapak Ibu Guru ya. Iya, nanti akan diterangkan secara mendetail oleh di paparan apa istilahnya posisi kontrol seorang guru, ada istilahnya segitiga restitusi, sehingga nanti saya tidak akan menjawab di sini. Biar nanti yang jenengan sampaikan hari ini nanti bisa, oh ternyata yang kita laksanakan ini. Saya belum menjawab aja ya. Nanti kita di sesi berikutnya, di antara yaitu posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi akan dijelaskan di sana. Ya, demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Dilanjut dengan Bu Vindi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Luki yang sudah menyampaikan paparannya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Luki. Lelah, Bapak Ibu. Kalau lelah kita break. Bagaimana? Ayo kita breaking dulu. Kita berdiri. Ampun, monggo. Yuk. Semoga baik, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kiri atas bawah kayak berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, menjadi jembatan panjang, dua jari kiri digabung menjadi 4, cekrek, 3 jari kiri digabung menjadi 6, menara tinggi, 4 jari kiri digabung menjadi 5 jari kiri digabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, oke, terima kasih. Bisa menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya begini. Kita tanyakan dulu kepada siswa yang melakukan kesalahan tadi, yang tidak mengerjakan tugas tadi, tidak mengerjakan PR tadi ditanya bagaimana, ditanya dan juga kita memberikan pemantapan. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, itu namanya menstabilkan. Jadi memang di sini kita tidak boleh jadi pemarah, kita tidak boleh sebagai penghukum. Ya, di sini di kurikulum merdeka. Kalau untuk sebagai guru itu memang yang terbaik dan yang ideal itu memang kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Kita sebagai manajer karena di posisi kontrol itu kan ada 5. Itu yang paling stabil atau yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, itu seperti yang sudah ditampilkan bahwa posisi kontrol itu ada 5. Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, di sini untuk menghukum itu memang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau sebagai penghukum kan biasanya kamu harus begini. Sebagai contohnya yang di sana tadi ya, lari 100 meter mengelilingi lapangan itu sebagai hukuman atau konsekuensi kira-kira. Sebagai apa? Ya, betul, sebagai hukuman. Kalau begini, dengan pernyataan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, masuk konsekuensi. Ya, betul.
di situ kita memang tidak boleh tidak boleh mengatakan bahwa kamu tuh seperti ini, kamu begini, nggak boleh. Di sini tidak boleh. Jadi kita harus menstabilkan dulu. Oh iya, kamu memang melakukan kesalahan. Sama dengan ini Bapak Ibu guru yang dari sini. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan kesalahan itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menumbuhkan budaya positifmu, untuk menumbuhkan keyakinan dalam dirimu, seperti itu. Oke, paham ya? Maksudnya seperti itu. Jadi tidak boleh sebagai pemukul memang di kurikulum merdeka dan juga di pendidikan hukum berat memang tidak boleh kita sebagai pemukul. Jadi kita tidak boleh menjustis, oh kamu seperti ini, kamu seperti itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa menstabilkan masalah dulu. Oh iya, memang kita semua pernah melakukan kesalahan. Terus tindakan selanjutnya memvalidasi itu berarti bagaimana? Nah, memberikan pernyataan bahwa jika yang kamu lakukan itu dari salah, kira-kira gimana yang baik kita lakukan? Itu namanya memvalidasi. Jadi apa yang kurang baik itu tadi kita benarkan, kita arahkan. Karena kita sebagai guru itu adalah sebagai pamong atau sebagai penuntun. Jadi kita bukan menuntut, tapi kita menuntun. Jadi dalam pendidikan hukum memang seperti itu, dan itu sudah sering dikatakan dalam filosofinya Kiai Jadi juga berkaitan dengan keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Terus yang terakhir tadi menanyakan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika sudah seperti itu tadi kan menanyakan keyakinan, kira-kira sudah yakin belum dengan apa yang kalian lakukan? Kira-kira tadi dengan yang sudah disampaikan Ibu Guru tadi, kamu sudah yakin belum? Kamu bisa tidak melakukan itu? Itu yang dinamakan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Memang di dalam segitiga restitusi itu harus saling berkaitan. Jadi memang harus melakukan dulu, terus memvalidasi, baru menanyakan keyakinan seperti itu. Terus kemudian, ini semuanya kan sebagai wali kelas dan juga guru dan Bapak Guru BK ya. Di sini untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi kita tidak boleh membuat peraturan. Kita tidak boleh membuat peraturan, tapi kita membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu baik digunakan untuk anak-anak dan juga baik digunakan untuk kita. Dan berlaku tidak hanya untuk anak-anak, berlaku untuk kita juga. Misal, seperti kita sering begini nih Bu. Untuk kesepakatan kelas nanti jika kalian tidak piket, jika kalian nanti tidak mengerjakan tugas, jika kalian melanggar peraturan sekolah bisa seperti itu, nanti didenda sekian seperti itu ya. Biasanya kan seperti itu dulu, oke? Sekarang tidak boleh tidak boleh melakukan seperti itu. Iya, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kita mengatakan denda itu tetap tidak boleh. Karena saya sudah meralat, saya juga meralat kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas. Jadi untuk denda itu memang tidak boleh. Kalau istilah sampai mau. Kalau menyumbang itu nanti kan masuknya bukan di kesepakatan kelas, tapi itu nanti masuknya ke apa ya namanya ya nyumbang, istilahnya bukan masuk di kesepakatan. Yang ditentukan jumlahnya, jadi tidak harus 2.000, mungkin dia punya uang 500 atau 1.000 bisa disampaikan, dititipkan ke situ karena sebagai konsekuensinya bukan sebagai hukuman. Kalau bagaimana bolehkah seperti itu dalam pembelajaran guru penggerak? Terima kasih. Kalau di sini Ibu, untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu memang bukan
seimbang gitu ya. Itu nanti hanya berlaku jika kesepakatan kelas itu memang benar-benar untuk kita semua. Jadi sepakat. Jadi yang melakukan tidak hanya siswa, semua. Bapak Ibu guru juga, siswa juga. Jadi dengan kata-kata tidak atau bimbang tetap tidak bisa, tetap tidak bisa. Jadi contoh masuk 5 menit sebelum bel. Nah, itu kan kita sepakat dengan kelas. Nah, dengan kesepakatan kelas itu siswa melaksanakan, guru juga melaksanakan. Jadi tidak hanya siswanya saja. Terus untuk konsekuensinya, nah bukan berupa hukuman atau apa bukan, tapi konsekuensi jika masuknya terlambat itu nanti membersihkan membersihkan kelas atau bagaimana seperti itu. Jadi tidak boleh mendenda, itu tidak boleh. Ya, berupa budaya positif yang harus kita berikan kepada anak. Jadi untuk kesepakatan kelas misalkan bajunya itu tidak dimasukkan, yang harusnya kan dimasukkan. Nah seperti itu kesepakatan kelasnya ya harus dimasukkan. Jika ada yang tidak dimasukkan itu nanti ada konsekuensinya. Seperti itu. Konsekuensinya itu adalah tindakan yang positif, bukan berupa denda. Seperti itu yang ya itu kan berupa hukuman juga. Betul sekali bukan berupa hukuman. Karena memang untuk pendidikan hukum gerak dengan kurikulum merdeka itu hampir sama gitu loh, hampir sama. Jadi berdampingan ya, mereka itu berdampingan. Jadi tidak bisa seenak kita. Memang sebenarnya untuk kurikulum merdeka dan juga pendidikan hukum gerak itu karena berdampingan. Jadi seolah-olah kita yang masih kurikulum 13 ataupun kita yang masih ke kurikulum KTSP, jadi kadang masih ada rasa kurikulum merdeka rasa 13 ini bukan? Iya kan yang kita lakukan sekarang. Nah, untuk itu di sini kami berdua sebagai calon penggerak ingin menyampaikan juga, ingin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua bahwa yang kita lakukan sebenarnya adalah salah. Jadi ya bukan salah 100% tidak, tapi perlu kita perbaiki biar menjadi lebih baik. Mungkin ada jelas sedikit. Ini mumpung ada kan harusnya anak-anak itu sekarang ya di dalam kelas ya dan tugas dikerjakan. Tapi ada anak di sana itu yang di parkiran. Itu kira-kira konsekuensi apa yang sesuai, yang positif menurut jenengan? Oke, terima kasih. Jenengan sudah membuat kesepakatan di kelas itu atau belum? Pertama sekali, jika jenengan belum membuat kesepakatan di kelas itu, cuma kita memberi konsekuensi, tapi akan lebih baik kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah tidak ada gurunya atau bagaimana? Nah, seperti itu pasti kita menstabilkan masalahnya dulu, menstabilkan tindakan. Jadi anak itu kita tanya dulu, kenapa kamu kok tidak mengerjakan? Otomatis gitu. Walaupun kita sudah mengasih tugas, ya kan, kita sudah mengasih tugas. Jangan dikasih hukuman, tetap kita tanya dulu, kenapa kok tidak mau mengerjakan? Otomatis kan begitu. Oke, kalau kamu tidak mau mengerjakan, kira-kira konsekuensinya apa? Kamu pengennya apa? Memang kita harus kembali lagi kayak kita mendidik anak kita sendiri. Apa keinginan murid itu berusaha untuk kita mengerti, tapi tidak semua harus kita berikan, tidak harus kita turuti gitu. Konsekuensinya jadi tidak boleh berupa hukuman. Betul? Ya. Saya insya Allah sudah membuat kesepakatan kelas khusus pelajaran PAI ya. Tetapi yang saya tangkap setelah saya mempelajari ini ya, sebenarnya kesepakatan itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Kan saya misalnya bila tidak mengerjakan tugas, sanksinya apa anak-anak? Anak-anak itu cuma jawab push up bu, atau ditulis 2 kali bu. Itu masuk hukuman atau konsekuensi ya seperti itu. Padahal itu sudah kesepakatan bersama. Oke, itu yang melakukan adalah sesuatu, bukan kita kan? Bukan kita. Nah itu bukan kesepakatan kelas, tapi ini masih masuk peraturan. Karena kita belum masuk di situ, gitu loh. Walaupun itu yang melakukan kesalahan siswa, tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu.
tidak boleh melakukan hukuman untuk pusat dan sebagainya, itu nggak boleh. Kalau membuat atau mencatat 2 kali lipatnya, nggak apa-apa. Itu kan pembelajarannya baik. Khususnya untuk hukuman fisik ataupun denda itu memang tidak diperbolehkan. Berarti kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara siswa dan guru. Ya, peraturan itu berlaku untuk siswa dan guru. Seperti itu. Kalau peraturan berbeda. Peraturan dengan kesepakatan itu berbeda. Peraturan itu harus dilakukan semua, betul, memang dilakukan oleh semua siswa ataupun guru, itu namanya peraturan. Tapi kalau kesepakatan walaupun dilakukan guru dan juga siswa, tapi itu tetap ada konsekuensinya, gitu. Bingung? Nah, yang jelas intinya kita sebagai guru itu cuma perlu volume kita itu agak dikecilkan ya. Kalau ada kesalahan itu ditanya dulu penyebabnya apa, jangan langsung ditus gitu ya. Ya, betul. Makanya yang namanya kesepakatan itu tidak boleh langsung menjustis. Oke, salah ini kemudian jadi benar. Ini sebenarnya kita tangkap bukan itu tidak boleh. Itu namanya ngegas ya bahasanya. Jadi kita memang harus belajar bersabar di sini. Mungkin mau menambahkan? Oke, gimana dulu? Ini mau ya, saya mengerti guru dari mengenai ya gimana caranya. Saya kaitannya dengan pasal matematika. Ya. Saya melakukan anak nggak katanya mau diri saya diamkan saja. Tidak bermasalah. Tapi sudah berapa kali jabat mana sih? Gimana itu bisa? Ya, betul. Memang dia jelas itu gimana? Oke, memang itu adalah PR kita semua ya, PR kita semua. Tapi memang di sini kita waktu pendidikan bergerak ini diminta, memang kita itu harus benar-benar bersabar dan kita memiliki hati yang seluas samudra. Jadi tidak boleh langsung marah, itu tidak boleh, dan benar-benar ya kita harus menekan emosi kita. Jadi ya gimana ya, untuk pelajaran matematika itu, pelajaran matematika memang biasanya jadi momok ya, jadi momok untuk murid-murid kita. Jadi di sini kalau pelajaran matematika berarti siswa kita itu kita ajak bermain dulu. Kenapa? Kan kita harus tahu kondisi, ya. Dan di situ kita harus tahu kondisi. Kenapa murid itu kok ngantuk? Kenapa murid itu tidur? Berarti kan kita harus tahu kondisi siswa itu, ya kan? Kita harus mengetahui kenapa kamu kok ngantuk. Jadi kita tanya dulu, kok boleh kok ngantuk kan itu. Nah, oke, kalau lapar ini kita jawab bersama, kita juga lapar. Mari kita bersama-sama, ayo kita bermain dulu. Kita ajak bermain dulu. Bagaimana biar anak itu merasa senang dulu, biar senang dengan kita dulu. Kalau saya seperti itu, jadi biar anak itu tidak cepat lelah, biar anak itu tidak bosan seperti itu, dan biar tertarik dengan mata pelajaran kita. Karena kan memang matematika itu juga menyenangkan bagi anak. Tapi kalau bagi kita pasti menyenangkan jika jenengan bisa membawa anak itu ada apa katanya, kenapa kamu seperti itu? Kalau hari jam 12 memang betul materinya dibahas. Mungkin besok mungkin kakak ajak main-main. Ya, oke, sip, terima kasih ya. Kita dulu 13 ini, saya pastikan 13 ya. Takjil itu baru selesai. Kalau ajak main-main terus nanti saya nggak ya. Mungkin mereka kan nggak perlu takjil dulu. Mungkin besok kalau tidak main-main jadi apa maunya tidur anak-anak ya, kalau seperti ini Bu, contoh ya, kan anak itu misalnya pengen tiduran, oke silakan tidur dulu, nanti kalau sudah kan kita bangunin. Nah, misalkan kalau kamu tidak mau pelajaran ini, ayo kamu pengennya di mana? Kita tanya, kamu pengennya pembelajarannya seperti apa? Seandainya, Bu saya pengennya di sana belajarnya, kita turuti, ayo, tapi konsekuensinya, nah kita kasih konsekuensinya apa? Jika kita semua belajar di luar ruangan, bisa seperti itu. Konsekuensinya apa? Nanti kalau saya menyampaikan kalian paham tidak? Tapi tidak dengan cara kita marah itu tidak. Jadi tetap dia kita kan kita ajak bicara anak itu bagaimana dia mau masuk ke pelajaran kita seperti itu. Mungkin kita nanti belajar bersama.
sabar ya Ibu. Jadi mendidik dan menuntun siswa kita untuk menjadi memiliki karakter itu memang harus adanya kebiasaan dan juga pendekatan kepada murid biar kita paham sebenarnya murid kita itu seperti apa kan gitu. Mungkin ada tambahan lagi kayaknya Bu Sis tadi mau menambahkan. Terima kasih. Guru yang saya hormati, kami sendiri dari institusi yaitu merupakan proses. Jadi proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika penjaringan ini kelas ini apa yang disampaikan budaya dan guru ini yang masuklah jadi guru pembelajaran. Tapi baru penjaringan terus dari institusi ini loh. Jadi segini dari institusi itu bukan satu apa ya rasakan, tapi penawaran atau kesepakatan dalamnya ada kesepakatan. Jadi tidak boleh ada barang fisik hanya uang tidak boleh. Jadi ditawarkan bersama menjadi satu kesepakatan. Jadi ada lagi apa berbeda monggo kita akan masuk di situ dengan ketika dengan apa namanya untuk pembelajaran pemakaian dan sebagainya dijadikan akan tahu sebenarnya itu apa sih gitu. Jadi memang tidak dalam studi dari institusi juga ada. Jadi itu bukan salah satu fakta itu adalah penawaran seperti ini. Contohnya tadi dikatakan keyakinan kelas ya bagaimana ya. Jadi keyakinan kelas itu satu pernyataan ya bukan peraturan. Terima kasih Bu atas masukannya. Kira-kira seperti itu Bu bagaimana? Jadi memang tidak boleh ya kita menunda pakai uang itu memang tidak boleh. Jadi memang harus kesepakatan itu sesuai dengan budaya positif yang harus dilakukan keseharian. Iya, walaupun itu kesepakatan anak-anak. Yang namanya kesepakatan kelas memang harusnya anak dan juga guru hampir sama dengan peraturan. Cuma kalau peraturan itu kan kita harus melakukan sesuai dengan itu. Tapi kalau kesepakatan kelas itu masih ada konsekuensinya, masih ada apa namanya luas sebenarnya, masih ada luas. Jadi tidak sakit seperti itu. Oke, ada mau tambahan lagi? Praktek keyakinan kelas ada, tapi belum saya taruh di sini. Ada. Untuk kesepakatan kelas kemarin saya sudah membuat video di kelas
harus juga melaksanakan apa yang telah disepakati. Ya, padahal kalau saya katakan dulu itu apa ya istilahnya orang yang itu dari segi usia, dari segi pendidikan berarti rasa apa ya menghargai, menghormati dan sebagainya itu mungkin dari sedikit menurut saya ya ini mungkin akan luntur. Terus tadi ada lagi itu ada 5 apa tadi dulu tidak boleh menurun dan lain sebagainya. Dulu atau tadi saya lupa. Dulu sebagai teman ya berbeda sekali. Nah, dulu sebagai teman dan sedangkan di sini kalau dulu mereka ditekankan digaungkan etika, moral, terus apa itu sopan santun. Dan kalau anak-anak itu kalau menurut bahasa Jawa istilahnya salah kaprah. Guru dianggap teman, mungkin ketemu gurunya. Kalau orang yang paham dengan umur mungkin tidak apa-apa. Kalau belum paham dengan umur di luar karena anak sudah terbiasa tadi. Halo Bu Srianto, hei. Bagaimana itu sikap yang seperti itu kadang-kadang kalau saya pribadi merasa malu dengan apa ya lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang luar mungkin belum tahu umur itu pembelajaran yang bagaimana. Kemungkinan juga yang di situ mereka bukan guru. Oke, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Seperti yang sudah disampaikan guru kita ini, dengan perilaku siswa yang seperti itu tadi ya, dengan contohnya misalnya menyampaikan, hai itu, nah itu berarti budaya positif yang kita lakukan di siswa itu belum sampai dan belum berhasil gitu. Jadi untuk menjadi kesepakatan kelas kita harus ada budaya dulu, budaya positifnya kita ajak dulu, kita didik dulu. Jadi kebaikan-kebaikan dari aset yang dimiliki oleh siswa, misalkan kalau memang dari kecil dia sudah dididik dari orang tuanya, misalkan dia memang benar-benar punya sopan santun yang baik, dia pasti akan terus melakukan itu karena dari prinsipnya ada, kan gitu. Jadi budaya positif yang ada di sekolah seperti 5S yang disampaikan sama Bu Sri tadi 5S itu ya harus tetap diterapkan gitu loh. Jadi walaupun kita sebagai teman, maksudnya sebagai teman di situ kita adalah mengajak murid kita itu bagaimana cara kita belajar biar anak-anak itu dalam belajarnya itu enjoy dan mengerti walaupun dengan pembelajaran yang enjoy tadi tapi anak-anak paham begitu. Jadi tidak sebagai teman terus harus saling menyampaikan, hai Bu Sri, Arniki, bukan seperti itu, bukan gitu. Jadi budaya positifnya itu harus ditekankan. Dan menekankannya itu dengan kebiasaan setiap hari harus kita ingatkan. Kalau kita mengingatkan tidak apa-apa, karena itu bukan suatu peraturan. Saya dibuat pahami. Nah, jadi ini ada kaitannya, memang ada kaitannya antara budaya positif dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan kelas, dan juga dengan segitiga restitusi itu adalah berkesinambungan. Jadi sebagai posisi kontrol yang dari tadi sebagai teman itu tadi positifnya jalankan. Kalau kebudayaan positif itu kita jalankan, kebaikan ada nilai itu ditekan setiap hari tahun juga akan menjadi baik dan akan berhasil. Jadi kalau ada yang menyampaikan Bu Sri itu terpengaruh dari ruangnya belum yakin dirinya itu melakukannya. Motivasi pada perilaku manusianya dari
setidaknya melihat pelajaran, tapi kita mendidik dalam iman itu adalah bentuk orang. Ya mungkin itu bisa saya khusus gitu. Terima kasih atas masukannya, dan mungkin cukup sekian yang saya sampaikan dari mari penerapan budaya positif dan juga bukti. Saya maaf apabila ada kata atau perilaku yang dari rumah, dan akhirullah kita wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kasihkan kepada MC. Baik Bapak Ibu yang diisi dalam acara aksinya dari budaya Islam, khususnya kita bagi mengenai anak-anak kita menjadi sebenarnya adalah refleksi. Nah ini kepada Kustiatu, monggo disilahkan memberikan refleksi. Refleksi. Terima kasih ini sebagai penyelenggara mengambil waktu untuk klarifikasi. Setelah kami saya mengikuti asosiasi dan penerapan budaya positif, karena mereka atau ilmu-ilmu yang sedang saya tidak melakukan dan belum mengetahui dan insya Allah apa yang dilakukan oleh pendiri dan pendiri sebagai tahun bergerak itu akan berusaha mencoba melaksanakannya di kelas yang saya ajarkan, sehingga pembelajaran atau KPM merasa mereka bahagia, enjoy apa yang saya sampaikan oleh guru bisa terima kasih kepada Ibu Stianto yang telah memberikan refleksi dari kegiatan diseminasi dan budaya di SMP 1 Mandiri yang baru saja kita laksanakan secara umum. Ini sangat berat sekali, ini sangat berat sekali yang karena kesannya seperti apa mendadak saya juga diminta untuk awal kelas itu berapa. Nah, karena memang di sini mendapat ilmu yang benar-benar bermanfaat. Harusnya bagi saya yang ajar kelas 9 yang masih belum 13 ini yang masih apa ya tentang merdeka itu memang belum paham. Dari sini saya ingin sampaikan bahwa pembelajaran merdeka itu menyenangkan. Kemudian ada yang angkat tadi adalah tentang budaya positif. Memang memang kesepakatan saya seperti kesepakatan yang budaya positif di sini di kelas khususnya, dan apa yang kesepakatan yang saya ambil sebagai wali kelas anak-anak pelarian saya itu ternyata masih salah, ya ternyata masih salah. Jadi tadi dikatakan juga Mas Guru dalam kurikulum ini harus memperluas sabar kita dengan pendidik. Tadi kita harus sabar kita sabar bisa karena kita sebagai manusia itu tidak lepas ada jalan anak-anak bisa. Jadi Pak Tos juga dibantu absen ya anak datang tolongan seperti itu. Pak Kiai tadi juga itu merupakan apa budaya yang belum tertanding karena belum bisa unggah-unggahnya itu sampai belum tertanding. Demikian Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dengan adanya kegiatan tadi dan CGV Angkatan 9 Bulu Kirong ini berada di Astuti. Terima kasih
atas ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian saya juga atas nama B2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir kami mengikuti kegiatan dari dan Malaysia. Bapak Ibu, mari kita tutup acara kegiatan pada siang ini dengan membaca hamdalah. Saya selamat